Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mister Radeni. Nah, silakan simak video berikut. Oke. Berpenyiku diingat, maka siku-sikunya atau sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berarti 33 X. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini adalah materi selanjutnya adalah hubungan antara dua sudut. Nah, di sini untuk peserta didik didapatkan ya, didapatkan harus mengetahui tentang mengetahui jenis menyebutkan jenis-jenis hubungan antar dua sudut. Menentukan besar sudut belum diketahui berdasarkan hukum hubungan antara dua sudut. Nah, yang selanjutnya di sini menggunakan sifat hubungan antar dua sudut dalam pemecahan masalah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sudut. Apa sih sudut? Nah, sini sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada suatu titik pangkal yang sama. Contoh, sudut ABC. Misalkan nih, ada sudut ABC. Misalkan yang A, B, dengan C. Dibentuk oleh dua garis AB dan BC yang bertemu di titik B. Misalkan di sini adalah titik B. Nah, di sini ada sebagai bagian dari titik sudut atau titik pusat sudut. Nah, yang B ini adalah bagian titik pusat sudut. Nah, yang ini adalah sebagai kaki sudut. Nah, dua A dengan C itu adalah sebagai kaki sudut. Nah, yang di sebelah sini ini sebagai daerah sudut. Nah, ini bagian-bagian dari sudut ya. Nah, kita lanjut. Jenis-jenis hubungan antara dua sudut. Yang pertama di sini ada sudut pelurus. Nah, kalian kalau misalkan ingin ketahui kenapa sih jadi 180? Nah, di sini kita harus menggunakan setengah lingkaran atau bisa menggunakan busur derajat. Busur derajat 0 di sini sampai ke 180 derajat. Nah, ini adalah yang pelurus. Dari sini, ini ke sebelah sini itu ada sebagai garis pelurus. Nah, bisa terlihat pada satu garis lurus ya. Ini adalah 180 derajat atau garis pelurus. Nah, yang penyiku, misalkan di sini setengah garis kita potong lagi, misalkan ke atas, di sini adalah 90 derajat. Yang ini adalah 90 derajat atau bisa kalau misalkan masih bingung, 180 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 90 derajat. Maka sudut-sudutnya bisa sudut C, sudut D, dan perjenguk maka sudut C tambah sudut D sama dengan 90. Ya, yang ini ada misalkan setengah atau misalkan pelurus dan berpenyiku. Nah, sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut dikatakan bertolak belakang jika berbentuk dari dua garis yang berpotongan. Sudut-sudut ini memiliki besar yang sama. Contoh, jika sudut E dan sudut F bertolak belakang, maka sudut E sama dengan sudut F. Kalau misalkan yang bertolak belakang. Nah, kita bahas tentang sudut yang saling bertolak belakang. Mana itu sudut yang bertolak belakang, mana itu sudut yang berpenyiku, mana yang sudut itu yang berlurus, mana yang misalkan sudut yang saling berseberangan, mana sudut yang saling berhadapan. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah. Ini kan satu garis, ya, satu garis. Garis N terpotong dari garis L dan garis M. Maka daerahnya di sini sama saya dikasih A dan dikasih B. Daerahnya misalkan sudut A, sudut B, sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4, sudut B1, B2, B3 dengan B4. Nah, jika A1-nya adalah 110 derajat, maka tentukan besar dan jenis sudutnya. Nah, di sini kita akan menentukan jenis sudutnya. Yang pertama kita bahas adalah A1 adalah 110 derajat. Itu sehadap 110 derajat. Nah, yang A1 nih, ini misalkan A1 110 derajat. Sehadap dengan B1. Nah, sehadap dengan B1. Yang selanjutnya A2
itu sehadap dengan B2. A2 ya, yang ini sehadap dengan B2. Terus yang A3 70 sehadap dengan B3. Terus A4 110 sehadap dengan B4. Yang A1 110 luar sepihak dengan sudut B3. Yang A2 itu 70 derajat luar sepihak dengan B4. Yang selanjutnya adalah B3. Yang selanjutnya adalah A3 itu 110 derajat dalam sepihak ya. Dalam sepihak dari B1. Jadi bagian-bagian ini, nah bagian-bagian ini sudah ditentukan dari sudut-sudutnya. Yang selanjutnya A4 110 derajat dalam sepihak dengan B2. Nah, yang A1 itu 110 derajat luar berseberangan dengan B4. Nah, yang A2 70 derajat luas berseberangan dengan sudut B3. Nah, yang A3 70 derajat dalam berseberangan dengan B2. Nah, yang A4, sudut A4 110 derajat dalam berseberangan. Nah, di sini ada yang sehadap, ada yang luar sepihak, terus ada yang luar sepihak, ada yang berseberangan, ada juga yang berseberangan luar dengan berseberangan dalam, ada yang sehadap, dan ada juga yang saling bertolak belakang. Misal A1, misalkan di sini adalah A1. A1 dengan A1 dengan A1 ini dengan yang B2, A1 dengan B2 bisa juga bertolak belakang. Ya, A1 dengan B2 sama aja dengan bertolak belakang karena di sini lumayan agak panjang. Kita next ya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai dari X. Nah, kita bahas yang ini. Di sini kan X, 3X dengan 2X. Kita mencari nilai X-nya dulu. Nah, untuk pembahasan nilai X ya, ini adalah berpenyiku ya. Diperhatikan di sini adalah berpenyiku. Kalau misalkan berpenyiku, diingat maka siku-sikunya atau sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berarti 33X tambah 2X sama dengan 90. Nah, yang ini 3X tambah dengan 2X itu hasilnya adalah 5X. Nah, kita mencari X. Kita pindah ruas si X-nya ke sebelah sini. Atau misalkan X itu kita bagi 90 dibagi dengan 5. Nah, berarti hasilnya adalah 18. Hasilnya adalah 18. Nah, yang selanjutnya, nomor 2, kita bahas di sini adalah besar sudut dari QOR. Besar sudut QOR pada gambar di atas, di sini adalah sudut pelurus. Nah, sudut-sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, di sini ada sudut QOR ditambah dengan sudut POR sama dengan 180. Nah, maka 4X yang kita masukkan adalah 4X tambah 2X sama dengan 180. 180 itu dari sudut pelurus ya. Sudut pelurus dari P, O, dan Q. Lanjut. Nah, di sini 4X tambah 2X hasilnya adalah 6X. Nah, kita yang 180 dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Maka X derajatnya adalah 30 derajat. Nah, kalau misalkan si X-nya sudah ketemu, maka kita cari sudut QOR. Nah, di sini Q, O dengan R. Nah, di sini besar sudutnya. Kita cari besar sudutnya. Kira-kira berapa? Tadi menggunakan 2X ya. X-nya sudah ada ketahui 30. Berarti 2X derajat. Berarti X-nya adalah 30. 2 dikali 30. Hasilnya adalah 60 derajat. Maka besar sudut dari QOR-nya itu adalah 60 derajat. Baik, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.